Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Hari ini adalah pertemuan pertama kita setelah liburan. Nah, sekarang Ibu mau ucapkan selamat pesta Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga kita selalu tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah iman. Kita belajar tentang iman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan mengawali dengan doa aku percaya. Nah, mari kita siapkan hati dan batin kita, kedua tangan dikatup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah selesai berdoa. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, kita akan belajar tentang iman. Tujuan dari iman yang pertama, kita mampu menjelaskan arti dari iman. Yang kedua, kita mampu menjelaskan sikap dari orang Farisi dan pemungut cukai dalam berdoa. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan pandangan Yesus terhadap sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Oke anak-anak, di sini kita akan mendengarkan cerita bersama dari Ibu. Ibu akan membacakan kisah seorang nelayan. Kisah seorang nelayan. Jadi sekarang anak-anak Ibu harapkan bisa menyimak video ini dengan sungguh-sungguh. Oke, ada dua orang anak nelayan yang bersampan dengan bapa mereka ke tengah laut untuk menangkap ikan. Ketika mereka sedang mencari ikan di tengah laut, datanglah badai yang dahsyat, lalu menjadi ganas. Sampan mereka terus-menerus dipukul dan dibanting gelombang-gelombang laut. Pada suatu saat, sampan mereka terbalik. Seorang anak memisahkan diri dan mencari jalannya sendiri, berusaha untuk berenang ke pantai. Anak yang lainnya tetap berpegang pada bapaknya dan mengikuti semua petunjuk bapaknya. Ia begitu percaya bahwa bersama bapaknya ia akan selamat. Mereka tetap berpegang pada sampan mereka yang sudah terbalik itu. Sesudah badai mereda, mereka membalikan lagi sampan dan bersamaan pulang. Mereka kembali dengan selamat ke rumah, tetapi anak yang mencari jalannya sendiri itu tidak pernah kembali lagi. Sekiranya ia percaya dan tetap bersama bapaknya, serta mengikuti petunjuk bapaknya, pasti ia selamat juga. Nah anak-anak, inilah kisah nelayan oleh seorang bapa dan dua orang anaknya. Dari cerita tersebut, Ibu mau menjelaskan secara singkat bahwa ada dua orang anak yang mengikuti ayahnya pergi mencari ikan di laut. Nah, pada saat di tengah laut ada badai yang sangat luar biasa sekali, tetapi ada satu orang anak yang menyombongkan diri, yang merasa dirinya hebat, bahwa ia bisa sendiri tanpa ayahnya.
Jadi dia mencari jalan keluarnya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ada satu orang anak yang percaya kepada bapaknya. Dia mengikuti arah kemanapun bapaknya berlindung. Mereka tetap berpegang teguh pada sampan itu, dan si anak tersebut tetap mengikuti ayahnya. Pada akhirnya anak yang satu karena merasa dirinya hebat, dia sudah tersesat dan tidak kembali pulang bersama ayahnya dan satu orang anak yang lain. Sedangkan anak yang satu yang percaya teguh kepada bapaknya bahwa ia akan selamat, puji Tuhan, mereka, ayah dan anak tersebut, selamat dari badai. Jadi anak-anak, ibu mau sampaikan bahwa Tuhan sudah menciptakan orang tua kita, yaitu ibu dan ayah. Jadi apapun yang orang tua katakan dalam hal cerita kisah nelayan ini, apapun yang ayah kita katakan, kita harus mengikutinya dan menurutinya. Jangan kita menyombongkan diri bahwa kita merasa diri kita hebat, dan kita akan kena akibatnya dan kita akan merasakan akibatnya seperti yang sudah ibu ceritakan dari kisah nelayan ini. Oke anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengar bersama cerita dari kisah nelayan. Nah sekarang anak-anak ada pendalaman materi, soalnya anak-anak bisa catat di buku tugas anak-anak masing-masing dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi ketika nelayan dan anak-anaknya menangkap ikan? Yang kedua, apa yang dilakukan mereka? Yang ketiga, apa yang terjadi dengan anak yang mencari jalan sendiri? Yang keempat, bagaimana keadaan anak yang berpegang pada bapaknya? Yang kelima, mengapa ia selamat dari bencana? Nah, jawaban anak-anak bisa anak-anak tulis dalam buku tugas anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, dari pertanyaan yang sudah ibu sampaikan, dari kepercayaan seorang anak bisa membawa keselamatan bagi dirinya. Anak nelayan yang tidak percaya pada nasihat bapaknya dan mengambil jalan sendiri mengalami musibah. Karena itu kita harus percaya pada Tuhan dan berpegang teguh pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau Tuhan Yesus ajarkan kita untuk menghormati orang tua, kita wajib menghormati orang tua. Salah satu contohnya seperti kisah nelayan tadi, harus menuruti perintah ayah agar kita bisa selamat dari bahaya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendalami lagi semua pelajaran kita. Kita buka kitab suci dari Injil Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14. Ibu harapkan walaupun anak-anak belajar dari rumah, bisa mengambil kitab suci dan bisa baca bersama ibu. Oke, kita buka bersama Injil Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke anak-anak, sekarang kita akan mendalami kitab suci yang sudah kita bacakan bersama tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Oke, dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, Yesus menceritakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal hebat yang telah ia lakukan, seperti tidak merampok, bukan orang jahat, tidak seperti pemungut cukai, dan sebagainya. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kata Yesus, orang yang meminta pertolongan Tuhan itulah yang telah memperbaiki hubungannya dengan Tuhan ketika ia pulang ke rumah. Menurut Yesus, doa siapa yang didengarkan Tuhan? Orang Farisi atau pemungut cukai? Orang yang merasa dirinya hebat itu atau orang yang merasa dirinya berdosa? Ternyata doa orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan Tuhan. Jadi doa orang yang merasa dirinya berdosa itu adalah si pemungut cukai. Jadi anak-anak, kenapa Tuhan lebih mendengarkan doa si pemungut cukai dari yang merasa dirinya berdosa? Karena doa itu, si pemungut cukai tersebut mengungkapkan doanya dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Allah yang mau mengampuni orang berdosa, sedangkan orang yang merasa dirinya hebat tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Seperti kisah nelayan, ada satu orang anak yang tidak mau mengikuti ayahnya. Dia mencari jalan keluar sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari badai yang datang itu. Sama seperti orang Farisi, belum juga berdoa, dia sudah katakan, "Tuhan, saya ini bukan perampok, saya ini bukan penjahat, saya ini orang baik." Dia sudah meninggikan diri di depan Tuhan. Jadi itu tidak dibenarkan Tuhan. Orang itu merasa dirinya sudah sangat baik. Jadi seperti yang sudah kita bacakan bersama dalam Injil tadi, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, termasuk siapakah diri kamu? Orang yang merasa diri hebat atau orang yang merasa berdosa di hadapan Tuhan? Pastinya kita harus merasa diri kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Oke anak-anak, kita lanjut tentang arti dari iman. Tadi kita sudah belajar dalam aplikasi Zoom, kita sudah tanya jawab bersama, tetapi di sini Ibu akan tetap tampilkan dalam video pembelajaran. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Kita semua merasa berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kita harus menyadari pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Membutuhkan pertolongan berarti mengandalkan kepercayaan dan iman kita bahwa Tuhan pasti menolong. Oke anak-anak, setelah Ibu bicara banyak hal, sekarang ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Ada 4 nomor. Yang pertama, siapa yang berdoa di bait Allah? Yang kedua, apa perbedaan doa mereka? Perbedaan dalam hal ini yang Ibu maksudkan adalah cara berdoa orang Farisi dan cara berdoa pemungut cukai. Nah, yang ketiga,
bagaimana sikap dari orang Farisi dan pemungut cukai? Yang keempat, sikap siapa yang dapat kita teladani? Pilih salah satu sikap antara orang Farisi dan pemungut cukai. Setelah anak-anak memilih dari kedua orang tersebut, sertakan dengan alasan, mengapa saya memilih orang Farisi? Mengapa saya memilih pemungut cukai? Oke anak-anak, setelah kita belajar bersama, Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan bisa mengumpulkan melalui jaringan pribadi Ibu di nomor WhatsApp Ibu. Oke, sekarang anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa, Ibu mau sampaikan bahwa anak-anak harus tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau mau keluar rumah tetap pakai masker dan tetap jaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Oke, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri, Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib, bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Kami percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Kami percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang mengatakannya Engkaulah yang Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahlah iman kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih banyak sudah belajar bersama Ibu. Ibu harapkan Senin depan kita bisa belajar bersama. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.